Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan ke-9 ini. Di pertemuan ke-9 ini, insya Allah kita akan membahas tentang keterangan tambahan dalam kalimat. Dalam penggunaan kalimat sehari-hari, kita sering menggunakan keterangan tambahan pada suatu kalimat seperti keterangan tempat, waktu, kondisi, sifat, dan sebagainya. Keterangan ini digunakan untuk memperjelas maksud dari kalimat yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Contohnya, qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Kalimat ini diperjelas dengan menggunakan beberapa keterangan kalimat, misalnya qama Zaidun amamal fasli, Zaid telah berdiri di depan kelas. Qama Zaidut tawilu, Zaid yang tinggi telah berdiri. Qama Zaidun fil masjidi, Zaid telah berdiri di dalam masjid. Beberapa contoh ini menunjukkan maksud yang lebih jelas dibanding sebelum ditambahkan keterangan tambahan. Keterangan majrur. Yang pertama, jar majrur. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka ia wajib dalam kondisi jar atau majrur. Majrur adalah istilah yang digunakan untuk kata yang dalam kondisi jar, baik karena didahului oleh huruf jar atau sebab lain yang menjadikannya wajib dalam keadaan jar. Tanda asal jar adalah kasroh. Akan tetapi, karena tidak semua kata mu'rab dengan harokat, selain kasroh, tanda jar adalah ya dan juga fathah. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika jumlahnya adalah mufrad atau kalimat dalam keadaan mufrad, maka keadaan ketika jar adalah kasroh. Contoh, tolibin. Ketika jumlahnya tasniyah, keadaan ketika jar adalah ya. Contohnya, tolibaini. Ketika jumlah jamak mudzakkar salim, keadaan ketika jarnya adalah ya juga. Contohnya tolibina. Ketika jumlahnya jamak muannas salim, keadaan ketika jarnya adalah kasroh. Contohnya tolibatin. Ketika jumlahnya jamak taksir, maka keadaan ketika jar adalah kasroh juga. Contohnya tullabin. Ketika jumlahnya isim ghair munsorib, keadaan ketika jarnya adalah fathah. Contohnya ahmada. Ketika jumlahnya isim yang 5, maka keadaan ketika jarnya adalah ya. Contohnya abika, akhika. Catatan, isim ghair munsorib itu adalah isim yang tidak bertanwin. Contoh dalam kalimat. Jika bilangan majrurnya adalah mufrad, contoh kalimatnya adalah Khadijatu jamilatun kal badari. Khadijah itu cantik bagaikan purnama. Zahabtu ilal maktabati. Saya telah pergi ke perpustakaan. Jadi tandanya adalah kasroh di harokat akhir, seperti kal badari sama ilal maktabati. Yang kedua, bilangan majrur tasniyah. Hamidun mudarrisun fil madrasataini. Hamid adalah guru di 2 sekolah. Fil madrasataini, tandanya adalah ada huruf ya. Sebelum huruf ya, harokatnya adalah fathah. Bilangan majrur jamak mudzakkar salim, contohnya Tobakhot al-ummu ar-ruzza lis-shaimin. Ibu memasak nasi untuk orang berpuasa. Nah, lis-shaiminnya adalah tandanya adalah ya juga, cuman berharokat kasroh sebelum ya itu. Bedanya sama tasniyah seperti itu. Bilangan majrur jamak muannas salim, contohnya marartu bit-thalibati. Jadi harokatnya kasroh juga seperti mufrad. Aku berpapasan dengan siswi-siswi. Ketika jamak taksir juga berharokat kasroh. Contohnya raja'at tujjaru minal aswaqi.
para pedagang pulang dari pasar-pasar. Ketika diisi ghairu mansharif, contohnya marrat Hindun bi Ahmada. Hindun berpapasan dengan Ahmad. Yang kedua, dzabal hujjaju ila Makkata. Orang-orang berhaji pergi ke Makkah. Keterangan kepemilikan dan peruntukan atau yang disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah frasa atau susunan kata yang terdiri dari dua isim. Meskipun terdiri dari dua isim, susunan mudhof ilaih ini bukanlah sebuah kalimat yang sempurna seperti mubtada khobar, karena frasa mudhof ilaih biasa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan atau asal dari isim yang pertama atau mudhof. Isim yang pertama yang ingin dijelaskan disebut dengan mudhof, dan isim yang kedua sebagai penjelasan disebut dengan mudhof ilaih. Misalnya dalam bahasa Indonesia, pintu jati berarti pintunya dari jati. Cincin emas berarti cincinnya dari emas. Dana umat atau dananya milik umat. Buku Zaid, bukunya milik si Zaid. Ketika dalam bahasa Arab contohnya adalah Kitabu Zaidin, buku Zaid. Jadi bukunya adalah punya si Zaid. Ketika kita menyebutkan kitabu aja, maka cakupannya masih umum atau nakiroh. Bisa buku tentang apa saja atau buku milik siapa saja. Namun ketika kita menyebutkan mudhof ilaihnya, maka jelas kepemilikan dari buku tersebut. Selain kepemilikan, mudhof ilaih juga berfungsi untuk menjelaskan peruntukan. Contohnya, kitabul lughati. Mudhof ilaihnya adalah al-lughati. Dalam frasa ini berfungsi sebagai penjelasan peruntukan buku yang sedang dibicarakan. Berarti buku untuk bahasa, bukan buku untuk sejarah, matematika, dan sebagainya. Karena sebenarnya susunan mudhof ilaih mengandung makna li atau untuk, sehingga asalnya bentuk frasa tersebut adalah kitabun lil lughati, buku untuk bahasa. Selain memiliki kandungan makna li atau untuk, mudhof ilaih juga mengandung makna min atau dari. Contohnya, khotamu dhahabin, cincin emas. Maka bentuk asalnya sebetulnya adalah khotamun min dhahabin, cincin dari emas. Kaidah dari mudhof ilaih. Yang pertama, mudhof tidak boleh bertanwin, baik itu dhammatain, kasrotain, maupun fathatain. Yang kedua, mudhof tidak boleh dilekati alif lam. Jadi selain tidak boleh bertanwin, mudhof juga tidak boleh dilekati alif lam atau al. Yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam keadaan jar atau majrur. Isim kedua yang berfungsi sebagai penjelas atau mudhof ilaih harus dalam keadaan jar sesuai dengan kondisi mu'rafnya. Yang keempat, mudhofnya boleh rofa, nasab, dan jar sesuai kebutuhan. Berbeda dengan mudhof ilaih yang wajib dalam keadaan jar, mudhof tidak wajib dalam keadaan tertentu karena disesuaikan dengan kebutuhan. Ini dikarenakan mudhof itu pasti telah menempati kedudukan lain. Contohnya, ana talibul ilmi, ja'a talibul ilmi, ra'aitu talibal ilmi, marartu bi talibil ilmi. Dalam keempat contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa mudhof pada contoh pertama menjadi khobar atau marfu', contoh kedua menjadi fa'il atau marfu', contoh ketiga menjadi maf'ul bih atau mansub, dan contoh keempat menjadi jar majrur. Contoh mudhof ilaih dalam kalimat. Jika bilangan mudhof ilaihnya mufrad, contohnya adalah Kitabu Zaidin jadidun, bukunya Zaid itu baru. Jadi kitabu adalah mudhofnya, Zaidin adalah mudhof ilaihnya. Ketika bilangan mudhof ilaihnya tasniyah, contohnya adalah ishtara talibun qamusal lughataini. Siswa membeli kamus dua bahasa. Jadi qamusa itu adalah mudhofnya, lughataini adalah mudhof ilaihnya. Jamak mudzakkar salim. Aisyatu ummul mukminin.
Aisyah adalah ibu kaum mukminin. Ummu itu adalah mudhofnya, al-mu'minina itu adalah mudhof ilaihnya. Ketika di jamak muannas salim, azmu thalibati qawiyun. Tekad para siswi itu kuat. Ngazmu itu berarti mudhofnya, at-thalibati berarti mudhof ilaihnya. Di jamak taksirnya, Uthmanu amharut tullabi. Uthman adalah siswa terpandai. Jadi amharu itu adalah mudhofnya, at-tullabi adalah mudhof ilaihnya. Dan yang terakhir ada isim ghairu munsharif. Contohnya haqibatu ahmada jamilatun. Tasnya Ahmad itu bagus. Jadi haqibatu itu mudhofnya, ahmada adalah mudhof ilaihnya. Tandanya juga seperti tadi, ada fathahnya. Bedanya mudhof ilaih dan mudhof ilaih dan jar majrur itu, kalau mudhof ilaih itu nggak ada huruf sebelum ini, nggak ada huruf seperti jar majrur. Kalau tadi jar majrur kan harus ada hurufnya, baru dia harus huruf jar gitu kan. Harus ada huruf jarnya, berarti dia harus majrur gitu kan. Kalau ini beda gitu. Ini dia mudhof, langsung mudhof ilaihnya, nggak ada perantaranya, langsung ke mudhof ilaih gitu. Jadi di sini catatannya adalah kita harus hafal kaidah-kaidah mudhof ilaih gitu. Kan tadi mudhof itu nggak boleh bertanwin, nggak boleh ada alif lam gitu. Mudhof ilaihnya juga harus jar majrur gitu. Nah, tanda-tandanya juga kalau misalnya dia di mufrad ada kasroh, tasniyah sama jamak muzakkar salim dia itu ada yanya, jamak muannas salim sama jamak taksir dia juga kasroh, di isim ghair munsharif dia fathah gitu. Jadi kita harus memerhatikan mudhof ilaihnya gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Jika ada yang belum paham boleh tanyakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.